Halo, selamat siang. Selamat kembali jumpa di sama Abed Arios 80 di siang hari ini, guys. Oke, guys, di mana di siang hari ini menjelang sore hari ini gue akan membahas pertandingan tadi malam, guys. Di mana ada pertandingan Euro dan Mix Liga Parlaynya, guys. Baik, guys, langsung saja, guys, untuk pertama kali yang baru masuk di nonton di Abed Arios ini, silahkan subscribe, like, komen, guys. Jangan lupa juga share bila perlu. Dan pada sore hari ini di sini juga kalian yang baru masuk, baru ingin bermain, kalau pingin BU kalian bisa bermain di Liga 188, guys. Di sini customer dan adminnya pada baik-baik semua, guys, dan membantu kalian untuk setiap permasalahan kalian. Baik, guys, tidak lama-lama dan basa-basi untuk rewind pertandingan semalam itu. Di sini ada pertandingan di mana di pertandingan dari Euro ya, Euro 2020, dan di sini juga ada pertandingan dari La Liganya, Liga Parlay. Baik, semalam ada 4 pertandingan, yaitu di grup C ada Makedonia dengan Belanda, dan di grup C ada Ukraina dan Austria. Di grup B-nya ada Belgia dan Finlandia. Dan di grup B juga ada Denmark dan Rusia dalam waktu yang tidak bersamaan ya, guys, jamnya. Baik, guys, di sini langsung saja kita sama-sama tetap di stay tune di channelnya Abed Arias 80. Oke, guys, di sini kemarin kita lihat sama-sama di mana pertandingan Makedonia dengan Belanda. Skornya di sini 3-0, guys, diunggulkan oleh Makedonia. Diunggulkan oleh Belanda, guys. Sorry, guys. Ini belum kena kopi jadinya ngomongnya belepetan, guys. Oke, guys, di sini Belanda 3-0 lawan Makedonia, di mana Makedonia saat itu tuan rumah dan Belanda adalah tamu. Baik, guys, kita sama-sama lihat ke sana. Di pertandingan pertama terjadinya kartu kuning oleh pemain Makedonia, yaitu oleh Stefan Ristovski. Dan di pertandingan babak pertama menit 24, Memphis Depay memberikan gol 1-0. Berakhirlah di babak pertama di 45 menit, 2 menit ya. Baik, di sini ada pemain dari Makedonia juga kena kartu kuning di menit 48. Babak kedua, Visar Musliu kena kartu kuning, dan di Belanda memberikan gol lagi oleh Jorginho Wijnaldum ya, Wijnaldum. Dan di menit 65, Esgian alias Koi mendapatkan kartu kuning dari Makedonia. Dan di babak terakhir di sini kita lihat sama-sama, guys, ada Tihomir dari Makedonia mengalami kartu kuning, guys. Semalam penguasaan bola diunggulkan oleh Belanda, tapi di lapangannya ya hampir-hampir mirip lah dengan Makedonia, tapi Makedonia masih kosong, guys. Di sini Belanda unggul 3-0, guys. Oke, langsung saja ke pertandingan berikutnya, di mana pertandingan Ukraina dan Austria tadi malam juga di pertandingan grup C juga. Baik, di sini oh ya, untuk Belanda kita bermain di pool 2, over undernya 23/4. Kita winnya Belanda, dan di sini kita 23/4-nya JP, guys ya. Dan di sini pool 2-nya handicapnya juga masuk, guys. Oke, di Ukraina dengan Austria ini di grup C semalam kita main handicap pool 1/4, over under 2. Skornya 1-0 untuk Austria, guys. Dimana kita sama-sama lihat di sini babak pertama di menit 21 dari Baumgartner ya, dari Baumgartner memberikan gol 1-0 buat Austria, di mana umpan matang oleh David Alaba.
Dan di sini tidak ada kartu kuning tapi penguasaan bola 50-50 guys. 50-50 di mana Ukraina juga 50, di Australia juga 50 untuk pertandingan penguasaan bolanya. Baik guys, itu saja dari Austria unggul 1-0. Kita lanjut ke pertandingan di Euro 2020, diantaranya adalah tadi malam juga Finlandia dengan Belgia, di mana skor dimenangkan Finlandia. Kita sama-sama simak guys. Di sini babak pertama tidak ada terjadi perkembangan, tapi di babak kedua di sini menit 59 65 gol dibatalkan oleh Lukaku melalui operan Lukaku. Jadi Lukaku ini tidak berhasil gol. Tapi di menit 74 ada gol bunuh diri oleh Lukas dari pemain Belgia. Dan di menit 81 Romelu Lukaku memberikan gol lewat umpan matang Kevin De Bruyne. Hingga skor di sini diunggulkan oleh Belgia 2-0 guys. Finland 2-0, Belgianya 2. Baik, kita dimain di seri malah handicap Spurs setengah, 1,5 over under 2,5 bola. Winnya kita mengambil Belgia guys. Oke guys, selamat kepada kalian pada JP dan Gacor guys. Semoga nanti malam Gacor dan JP lagi. Baik, di pertandingan jam 3. Tadi jam 3 juga di grup C-nya. Di grup B ya. Sekarang di grup B juga di jam 3 juga Denmark ketemu Rusia guys. Di sini Denmark Rusia ini golnya 4-1 guys. Dimenangkan Denmark 4-1, di mana babak pertama dari pemain Rusia Fedor Kudrayasov mendapatkan kartu kuning menit 28 dan menit 38 Mikhail Damsgaard lewat umpan matang Pierre-Emile Hagebrok memberikan 1-0 bagi pemain Denmark ya guys. Baik, di sini di babak kedua baru terjadi lagi gol oleh Yusuf Poulsen dari pemain Denmark hingga skor 2-0 di menit 59. Dan di menit 70 dari pemain Rusia memberikan gol Artem Dzyuba lewat tendangan penalti, skornya 1-2 saat itu di menit 70. Menit 75 Igor mendapatkan kartu kuning dari pemain Rusia ya guys. Dan di menit ke-79 Andreas Christensen memberikan gol 3-1 dan Joachim di menit 82 memberikan gol juga sehingga skor 4-1 bagi Denmark guys, di mana pertandingan semalam itu lihat operan tendangan Pierre ya. Baik, di babak kedua tidak ada perkembangan sama sekali dan di sini skornya 4-1 bagi Denmark. Di sini kita main handicap 3/4 over under 2/4 bola. Kita megang winnya itu Denmark guys. Baik, selamat. Jadi semalam itu selamat kepada kalian yang buat JP dan Gacor. Semoga nanti malam kalian gacor juga guys di pertandingan Euro dan Mix Parlay yang gue berikan. Oke guys, untuk yang mau main di Mix Parlay dan di Liga, kalian bisa bermain di Liga 188. Di mana di situ nanti akan dibantu oleh admin dan customer service-nya guys. Baik-baik semuanya. Baik, lanjut saja ke pertandingan di prediksi Mix Parlay tanggal 21-22. Kalau tadi kita membahas dari Euro, sekarang kita dari Mix Parlay-nya. Di sini ada Copa America 2021 main jam 5 antara Uruguay ketemu Chile ya. Kita sama-sama lihat di sini skornya 1-1 guys kalau nggak salah. Oh iya benar. Nah di sini menit pertama di babak pertama maksudnya di menit 13 Federico Valverde mendapatkan kartu kuning dari pemain Uruguay dan di pemain Chile ada Francisco Sierralta di menit 19 mengalami kartu kuning.
Dan Eduardo Vargas dapat umpan matang Ben Brenton di menit 26 babak pertama ini memberikan gol bagi Chile hingga skor 1-0. Dan di menit pertama berakhir tidak ada satu perkembangan lagi. Skor masih diungguli oleh Chile di 1-0. Dan di babak kedua di menit ke 66 ada gol bunuh diri dari pemain Chile ya. Di sini ada Arturo Vidal gol bunuh diri hingga skor 1-1 jadi imbang. Baik di pertandingan babak kedua ini di menit 90 tambah tidak ada perkembangan dan penguasaan bola sebenarnya diunggulkan oleh Uruguay, tapi di Chile ini hampir-hampir mengimbangi di penguasaan bola pada Uruguay ya. Chile ini termasuk jago juga guys nanti malam. Tadi malam ya, bukan nanti malam. Baik guys, itulah pertandingan di Copa America 2021. Baik kepada kalian yang JP dan gacor, semoga kalian nanti malam gacor lagi. Kita main di handicap per 2/4 over under per 2 ya. Winnya kita megang Uruguay, ternyata draw yang terjadi guys. Tapi kita masuk sini handicapnya per 3/4 di skor 1-1 guys. Baik di pertandingan kedua Japan J2 Language jam 18 atau jam 6 sore tanggal 21. Di mana Blaublitz Akita ketemu Albirek Niigata. Kita sama-sama ke sana guys. Ya, pertandingan semalam di J2-nya di Blaublitz Akita melawan Albirek Niigata semalam. Skornya kita sama-sama lihat guys. Skornya 0-2 guys, dimenangkan oleh Albirek. Di mana babak pertama di menit 20 di menit 45 Sion Homma memberikan gol sampat di menit 45 dan menit 45 Junya Zasuki mendapatkan kartu kuning dari pemain Blues Akita. Jadi di Albirek Niigata di babak pertama ini masih unggul 1-0 guys oleh Albirek Niigata ya. Baik di babak kedua di sini ada satu kartu kuning dari pemain Akita oleh Yosuke Mikami di menit 9. Dan di menit 89 Ken Yamura memberikan gol bagi pemain Albirek Niigata, itu skornya jadi 2-0. Ken Yamura ini memberikan gol di menit 89 dari kedua tim ini. Baik, semalam kita main di handicap 3/4 over under per 2,5 bola. Winnya kita megang Albirek dan ternyata benar. Kita sini prediksi gua ya. Hampir 180 itu benar semua. 0-2 buat Albirek. Jadi Albirek unggul ya. Baik di pertandingan ketiga ada Swedish Spretan di mana Gibbs Sundal melawan Vastera Seska. Kita sama-sama ke sana guys. Di pertandingan Sweden mana Swedia. Dan Swedish Spretan ini main jam 1 tanggal 22 ya. Jam 1 dini hari. Kita main handicap per 3/4 over under 2/4 bola. Kita megang Gibbs Sundalval melawan Pasteras. Dimana kita juga JP di sini guys. Di sini skornya untuk Gibbs Sundalval ini 1-0. Kita sama-sama lihat di sana. Mana guys? Ya, ini dia. Ya, Sundalval dari Gibbs memberikan satu gol oleh Linus
Hallenius ya, umpan matang oleh Robert Lundstrom di menit 24 di babak pertama. Dan menit ke-48 ada pemain Pasteras mengalami kartu kuning oleh Edlund mendapatkan kartu kuning. Dan di menit ke-90 tidak ada perkembangan, dan di sini kalau kita lihat penguasaan bola semalam itu tidak ada ya. Lebih cenderung dikuasai oleh Pasteras, tapi di sini Pasteras tidak berbuat apa-apa. Dan skornya di sini 1-0 guys untuk Sundawal atau Gave ya. Baik, kita bermain handicap per 3/4, over undernya kita main di over 2/4 bola, winnya kita Gave. Baik, di Brazil Serie A, di Atlético Mineiro lawan Chapecoense ya. Chapecoense, Atlético ini kita main handicap ini 1/3/4, over undernya di per 2/3/4 bola. Winnya kita megang Atlético guys. Dimana kita sama-sama lihat di sini untuk pertandingan Brazil Serie A ya. Untuk Brazil Serie A di sini Atletico Mineiro melawan Chapecoense ya. Kita sama-sama lihat di sini guys. Skornya itu 1-1 guys, di mana tadi malam di jam 7 dini hari tanggal 22, dan di sini skornya 1-1. Atletico memberikan gol oleh Tace, umpan matang oleh Hayoran di skornya 1-0 di menit 24 babak pertama. Sedangkan babak kedua 59 dari pemain Atletico mendapatkan kartu kuning yaitu Hulk. Dan di menit babak kedua 80 Ravanelli memberikan gol lewat tendangan penalti hingga skornya 1-1. Dan di sini kita main handicap 1/3/4, over under per 2/3/4. Atletico kita pegang. Baik, Ignacio di menit 84 babak kedua mengalami kartu kuning, dan penguasaan bola diunggulkan oleh Atlético Mineiro, dan di sini skornya imbang guys, 1-1. Baik guys, di sini pertandingan keempat Brazil Serie A, dan di pertandingan kelima ada Ireland Premier Division. Kita ke sana guys sama-sama. Kita lihat guys. Di Premier Division Irlandia Premier Division ini kita sama-sama lihat guys. Ada Derry City ketemu Sligo Rovers. Ya, kita sama-sama lihat di sini. Derry City ketemu Sligo Rovers. Tanggal 22 guys. Ini guys. Derry City dan Sligo Rovers ini bermain jam 2.45 atau hampir jam setengah 3 dini hari guys. Dimana handicap kita 1/4, over under per 2. Derry City ini di menit pertama tidak ada suatu perkembangan guys ya. Tapi di babak kedua ada Jordan Gibson memberikan 1-0 untuk Sligo Rovers, dan Derry City masih kosong. Dan Greg Bolger di menit 60 mengalami kartu kuning. Dan di pertandingan Derry City
Ronan Boyce memberikan 1-1 skor hingga imbang. Dan babak pertama Cameron McJanet mendapatkan kartu kuning di menit 89. Baik, kita berangkat ke Iceland Pepsi Premier League di mana ada Vikingur melawan KR Reykjavik ya, Reykjavik. Main jam 3.15 tanggal 22. Kita pergi sama guys di Islandia. Oke, di tanggal 22 ini Vikingur. Ya, di babak pertama menit 10 Nicolas Hansen memberikan gol dari pemain Vikingur dengan skor 1-0 di menit 10 babak pertama, dan Karjatan Finbo Gason di menit 34 mengalami kartu kuning dari pemain Reykjavik dan Greter Sener Gunnarsson ya di menit 52 itu mengalami kartu kuning juga guys dari pemain Reykjavik. Dan di Atli Barkason dari pemain Vikingur mengalami kartu kuning di menit 69 babak kedua. Dan di menit 74 dari pemain Reykjavik Oscar Orn Hauksson mendapat kartu kuning di menit 84 babak kedua. Finnur Thomas di menit 88 juga mendapatkan kartu kuning. Dan di babak 90 tambahan Christian Floki Finbo Gason dari pemain KR Reykjavik ini mendapatkan gol lagi hingga skor imbang 1-1 guys tadi malam. Baik guys, di sini kita main handicap pur 1/4 over under 3 winnya kita mainkan KR Reykjavik. Dan di sini kita juga JP bagi kalian yang sudah JP dan gacor, semangat di malam JP dan gacor lagi guys. Baik, lanjut saja ke pertandingan nanti malam di prediksi Miss Euro 2020. Ada di sini pada pertandingan di mana Euro ya. Di Euronya kita ada di sini ada 2 yang kita mainkan di grup D, ada 2 yaitu main jam 3 dini hari, di mana pertandingan Euro 2020 nanti malam itu main jam 3. Dua-duanya main jam 3 antara Skotlandia ketemu Kroasia di grup D jam 3 dini hari. Baik, di sini kita lihat Skotlandia itu ada di 46%. Ya, di 46%. Daunnya itu 31%, Kroasia 41%. Untuk kita berangkat dulu ke sana guys ya, biar kalian puas. Ya, di sini Skotlandia ketemu Kroasia. Main jam 2 atau jam 3 dini hari di pertandingan babak ketiga di grup D ya. Baik, untuk Kroasia dan Skotlandia ini 5 kali pertandingan mereka kalah 2 kali. Bagi Kroasia menangnya 1 kali, drawnya 2 kali. Sedangkan di Skotlandia itu menang 2 kali, kalah 1 kali, drawnya 2 kali juga. Jadi hampir-hampir imbang guys. Di sini juga kalau catatan gue juga 2-3-5. Kalau 10 kali pertandingan mereka juga selalu menang 2 kali, dan Kroasia juga menang 2 kali, kalahnya 3 kali. Bagi Skotlandia, Kroasia juga kalah 5 kali. Dan di drawnya kalau Scotland itu 5 kali, kalau Kroasia itu 3 kali. Baik, kita main handicap di pur 3/4 over under 2/3. Kita megang winnya Kroasia ya buat nanti malam. Baik, main jam 3 dini hari, dan kita lanjut di pertandingan kedua di jam yang sama di grup B. Inggris melawan Republik Czechoslovakia.
Baik, untuk CSKA dan Inggris ini main di Stadion Wembley di Inggris. Kita lihat sama-sama guys. Untuk formasi tim di pemain CSKA ini dua kali menang, dua kali kalah, satu kali seri. Dan di pemain Inggris ini menang 4 kali, kalah satu. Kalahnya belum pernah, draw satu kali guys. Suatu hal yang buruk buat pemain CSKA ya buat nanti malam. Kalau kita lihat di head to headnya juga, nah di sini tabelnya CSKA di urutan pertama dengan poin 4, Inggris ada di posisi 2 dengan poin 4 ya. Kita lihat di sini 2019 bulan Maret Inggris lawan CSKA itu skornya 5-0, di mana Inggris sebagai tuan rumah, dan kebalikannya CSKA sebagai tuan rumah di 12 Oktober 2019 CSKA menang 2-1 melawan Inggris. Baik, nanti malam kita akan melihat pertandingan antara Inggris dengan CSKA. Di sini Inggris sebagai tuan rumah ya, dan CSKA sebagai tamu. Kalau kita lihat tadi di sini untuk CSKA itu persentasinya 16% guys. Drawnya 22%, sedangkan Inggris 62%. Baik, kita main di pool handicap pool setengah, over under 2,5 bola. Winnya kita main ke Inggris. Kenapa gue pilih pool setengah? Takutnya nanti CSKA ini ada suatu perkembangan di pertandingan bola di malam, dan pemain-pemainnya juga bagus-bagus di sana. Dan di Inggris juga tidak kalah bagusnya, tapi persentasenya lebih tinggi guys. Inggris itu 62%, sedangkan CSKA itu 16%. Lebih cenderung untuk CSKA ini ke draw-nya guys, walaupun dia pingin menang. Tapi Inggris kita belum prediksi di sini setengah bola guys, setengah bola over ya. Untuk over undernya 2,5 bola. Baik, kita ke pertandingan di mana ya ini kita lihat di sini, dan susunan pemain nanti malam CSKA itu pakai 4-2-3-1 dan Inggris 4-2-3-1. Buat pertandingan nanti malam itu, kalau kita lihat di sini ada satu pemain Panenka cedera punggung di Juli 2001. Baik guys, Inggris ketemu dengan CSKA Latvia atau CSKA disebutnya guys. Baik, di pertandingan ketiga ada AFC Champions League, di mana pertandingan Champions League ini main di tanggal 22 ya, di hari Selasa. Kita sama-sama, yaitu Pohang Steelers ketemu versusnya Ratchaburi Mitropol. Kita sama-sama lihat ke sana guys. Nah, di sini di grup G ya. Di grup G tanggal 23 main tanggal 22 main jam 18 nanti sore di grup G. Untuk Pohang dengan Ratchaburi ini bermain di Stadion Raja Manggala Nasional di Stadion Bangkok, Thailand. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Pohang Steelers itu persentasenya 63%, drawnya 24%, Ratchaburi itu 13%. Untuk pertandingan di Pohang Steelers ini 3 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah. Sedangkan di Ratchaburi ini 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali draw. Sedangkan di tadi udah kita lihat ya Pohang ya. Nah, kalau nanti malam Pohang ini ada di posisi 3 dengan poinnya 0. Ratchaburi ini ada di posisi 4 di grup G dengan posisinya nilainya 0. Baik, kalau kita lihat ke head to headnya, terakhir 14 April 2020 Pohang Steelers dengan Ratchaburi ya. Di sini belum pernah tanding. Oh, belum pernah tanding ya. Baik,
Memang masih nol ya. Di sini juga catatan gua nih mereka masih nol. Tapi kita bermain di handicap di FC Champion ini handicap pur 1,34, over under 2,34. Win yang kita pegang Pohang Stellar ya. Bukan di malam main jam 6 sore dini hari, bukan di malam, sore hari ini. Oke guys, kita lanjut ke pertandingan Brazil Serie B. Di mana Brazil Serie B ini antara Confianca dengan Villanova. Kita sama-sama ke sana guys. Lama kali. Ya, Brazil di grup Serie B ini kita sama-sama lihat guys. Nanti malam Confianca dengan KFUM Oslo. Oh sorry ya, KFUM dengan Villanova. Dengan Villanova bermain di stadion Estadual Rival Batista di Sergipe, Brazil. Baik untuk Confianca dengan Villanova, di sini 5 kali pertemuan mereka. Confianca itu kalahnya 3 kali, draw 1 kali, draw menangnya 1 kali. Sedangkan di Villanova ini kalahnya juga 3 kali, drawnya 1 kali, menangnya 1 kali. Hampir-hampir sama imbang ya guys untuk ini. Baik, untuk Villanova ada di posisi 15 dengan poin 5 dan Confianca di posisi 17 dengan nilai 4. Kita lihat di sini tabelnya, head to headnya. Untuk Confianca dengan Villanova ini pernah bertemu 1 kali bagi Confianca. Itu juga skornya juga seri ya. Dan di sini juga Confianca melawan Villanova belum pernah terkalahkan juga guys. Untuk Villanova dari posisi 17 dengan poin 4 dan di Villanova di posisi 15 dengan poin 5. Presentasi buat Confianca malam nanti atau sore ini ya, jam 3.30 dini hari. 43% buat Confianca dan down 32%. Villanova ini 27%. Baik, kita main di handicap pur seperempat over under 2 pur 2 seperempat bola. Winnya kita pegang Confianca. Baik, di pertandingan kelima di sini ada Norway Bos Elegain ya, jam 00 di nanti malam di tanggal 22 guys. Langsung saja kita ke sana untuk Norway. Tunggu sebentar guys. Ya, untuk Norway Liga ini di mana ada Barney dengan KFUM Oslo. Nah, ini ya main jam 00 atau jam 11 malam ya. Barney ini dimain di kota Barney, Stadion Barney, Norwegia. 5 kali pertandingan antara Barney dengan KFUM. Barney ini pernah menang 3 kali, kalah 1 kali, draw 1 kali, dan di KFUM ini menang 2 kali, kalah 2 kali, draw 1 kali. Barney di posisi 4 dengan poin 10, sedangkan KFUM ada di posisi 8 dengan poin 8. Baik, kita lihat head-to-headnya di pertandingan mereka. 7 Agustus 2016 KFUM menang 3-0 melawan Barney, dan Barney kalah juga sebagai tuan rumah di sini tanggal 16 Mei 2019 oleh KFUM 1-0. Baik, nanti malam kita pegang Barney. Handicap di pur 3/4, over 2,34. 2,34 ya. Oke, jam 00 atau jam
Jamnya jam 1 ya dini hari. Ya, jam 11 ya. Baik, kalau lihat presentasinya, Barney ini 52%, Dow-nya 28%, dan Kavum 20%. Kavum Oslo ya. Oke, kita winner Barney. Barney ini over-undernya 23/4. Handicapnya kita pur 3/4 bola. Baik, itu saja guys pertandingan di 5 pertandingan di hari ini tanggal 22 dan 23. Jadi tanggal 23 itu ada 3 di sini, yaitu Euro 2, satu lagi liga antara Confianca dengan Villanova di Liga Brazil seri B-nya, dan di tanggal 22 yaitu ada Norway Bundesliga dengan AFC Championnya. Baik guys, itu saja guys dari Abed Marley di sore hari ini. Semoga kalian JP dan gacor guys. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk, silahkan masuk di Liga 188, dan jangan lupa guys tekan dan hidupkan loncengnya untuk like, subscribe, dan komen di kolom yang sudah gue berikan kepada kalian. Baik, sampai jumpa di Salam Bola. Sampai jumpa dengan jaga kesehatan Anda guys. Terima kasih. Next time kita ketemu lagi. See you.